Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di 30 nasihat Rasulullah SAW untuk generasi muda. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah masuk di nasihat ke-26. Nasihat ke-26 adalah wudu sebagai pembersih diri dan cahaya bagi manusia. Di sini ada hadis riwayat Muslim menuliskan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW pernah berziarah ke kuburan. Ketika sampai di kompleks kuburan tersebut, Rasulullah SAW berkata, "Keselamatan atasmu wahai tempat kaum mukmin, dan kita insya Allah akan menyusul kamu dalam waktu dekat. Alangkah rindunya aku untuk segera dapat melihat saudara-saudara kita." Para sahabat yang mengiringi Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Kamu semua adalah sahabat-sahabatku, dan saudara-saudara kita adalah yang belum datang pada masa kita, pada masa zaman Rasulullah SAW itu." Mereka bertanya lagi, "Bagaimana engkau mengetahui siapa yang belum datang dari umatmu, wahai Rasulullah?" Kemudian beliau bersabda, "Tidakkah engkau ketahui jika seseorang mempunyai kuda yang putih bercahaya berada di antara kuda-kuda yang hitam, apakah ia dapat mengetahui kudanya?" Mereka pun berkata, "Tentu ia dapat mengetahuinya wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya mereka akan datang nanti dengan wajah yang bercahaya karena bekas wudunya." Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau mau kita lihat ya, yang hidup di zaman Rasulullah SAW kemudian mengikuti Rasulullah SAW itu, beriman kepada Rasulullah SAW, itu adalah para sahabat. Orang yang tidak hidup di zaman itu tapi beriman kepada Rasulullah SAW itu, artinya kita sekarang ini, itu disebut saudara-saudaranya Rasulullah. Saudara-saudaranya Rasulullah SAW. Kita ini teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat kalau kita meninggal nanti, di akhirat nanti, mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang Rasulullah SAW merindu kepada kita. Yang kita datang dengan bercahaya. Nah, pada saat itu kalau misalkan ada yang bertanya, mukanya bercahaya banget, rahasianya apa sih? Nah, itu kita boleh jawab tuh, "Ya, tidak pakai apa-apa sih, saya cuman wudu doang kok." Nah, itu kita boleh tuh. Di saat itu kita jawab begitu boleh. Karena ada sandaran hadisnya, ada. Pada waktu itu kita percaya. Dan lantas bukan karena itu kemudian kita wudu semua, kita basuh dari ujung kaki sampai ujung kepala begitu. Begitu ditanya, "Kenapa kau wudu semuanya kau kasih basan?" Biar saya bercahaya tidak wajah saja, tapi seluruh badan bercahaya. Nah, ini orang-orang yang begini ini mungkin di akhirat cita-citanya pengen jadi lampu Philips kayaknya. Jadi terang sendiri di sana. Orang di akhirat mau jadi dia jadi lampu Philips. Tidak ya. Jadi maksud bahwa Muhammad Al-Qutb juga menjelaskan di sini. Maksud dari wajah yang bercahaya karena bekas wudunya itu bukan hanya fokus pada wudunya gitu. Jadi juga menyangkut pada hal-hal, amalan-amalan yang dilakukan setelah wudu. Orang yang menjaga wudunya atau rajin berwudu itu insya Allah itu dia juga pasti rajin sholat gitu. Ngapain dia rajin wudu kalau dia tidak rajin sholat? Misalkan ada azan, tiba-tiba ada teman kita tiba-tiba langsung wudu. Habis wudu dia tidak sholat, dia main Mobile Legend. Tidak mungkin dong, tidak mungkin. Sewudu-wudunya dia tidak mungkin Hero Khalid itu tiba-tiba ultinya tidak siram pasir tapi sholat. Orang lagi war dia sholat di situ. Nana kasih buang kelinci, Irite lagi ulti dia sholat di tengah-tengah. Tidak mungkin. Pasti dia sebagaimana dia ulti ya siram pasir itu. Jadi intinya kalau kita menjaga wudu berarti insya Allah kita akan menjadi orang yang menjaga sholat juga. Karena wudu ini akan identik sekali dengan sholat. Wudu akan identik juga dengan membaca Al-Quran. Wudu juga identik dengan berzikir dan segala macamnya. Jadi kalau kita menjaga wudu, amalan-amalan yang mengikuti setelah wudu itu, insya Allah juga bisa kita kerjakan. Nah, inilah teman-teman semuanya, pentingnya kita membuat wudu sebagai pembersih diri dan cahaya bagi manusia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga kita sebagai orang atau sebagai hamba yang menjaga kesucian diri kita, sehingga beribadahnya itu lebih gampang gitu. Kalau kita dalam keadaan suci terus tuh beribadahnya tuh lebih cepat gitu.
Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang seperti itu, teman-teman. Golongan yang dirindukan oleh Rasulullah SAW ketika di akhirat nanti. Dan wallahu alam bisawab, teman-teman semuanya. Selamat berbuka puasa. Insya Allah kita jumpa lagi besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.